Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Lili Sofatul Malah, salah satu mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang buku karya Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim MAG yang berjudul Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi. Pada dasarnya, ilmu tentang memahami hadis sudah muncul dari zaman Nabi Muhammad SAW, terutama sejak beliau diangkat sebagai Rasul, yang kemudian dijadikan panutan atau uswatun hasanah oleh para sahabat. Dengan kemahiran yang dimiliki oleh para sahabat zaman dahulu, secara umum sudah langsung bisa menangkap maksud sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, sehingga nyaris tidak ada masalah dalam memahami hadis Nabi Muhammad. Sebab jika ada masalah, maka akan langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti pada contoh, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah?" Artinya, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Rasulullah menjawab, al-hal wal murtadi. Namun sahabat tidak paham tentang jawaban Nabi Muhammad. Kemudian sahabat langsung bertanya lagi pada baginda Nabi. Lalu Rasulullah menjawab, alladzi yadribu min awwalil Qur'an ila akhirih, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Lalu, apa itu ilmu ma'anil hadis? Ilmu ma'anil hadis yaitu pertama kita membahas tentang ilmu terlebih dahulu. Ilmu itu didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodis sehingga body of knowledge itu lebih clear and distinct. Kalau ilmu itu belum disusun, maka masih disebut dengan pengetahuan. Namun, jika sudah disebut dengan ilmu atau sains, berarti suatu gagasan, ide, konstruksi, pemikiran itu sudah memiliki sumber, sudah memiliki metode, dan sudah bisa diuji validasinya. Secara terminologi, ilmu ma'anil hadis ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi, sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya serta secara tepat dan proporsional. Ilmu ma'anil hadis juga disebut dengan seistilah ilmu fiqhul hadis atau fahmil hadis, yaitu ilmu yang mempelajari proses memahami dan menyingkap makna kandungan sebuah hadis. Lalu, apa saja kedudukan ilmu ma'anil hadis? Ilmu ma'anil hadis itu sangat penting bagi pengembangan hadis karena dijadikan sebagai dasar dan acuan dalam memahami hadis. Apa saja kedudukannya? Satu, atau yang pertama, untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis. Yang kedua, agar lebih kontekstual dan progresif dalam memahami hadis. Dan yang ketiga, untuk melengkapi kajian ilmu hadis riwayat. Yang keempat, memberikan perspektif baru dalam memahami ilmu hadis. Kemudian, pendukung ilmu ma'anil hadis itu ada 4. Yang pertama, asbabul wurud atau ilmu asbabul wurud. Yang kedua, ilmu tawarikhul mutun. Yang ketiga, ilmu lughah. Yang keempat, ilmu fahm atau hermeneutik. Yang pertama, ilmu asbabul wurud. Apa itu ilmu asbabul wurud? Latar belakang suatu hadis serta menjelaskan makna hadis, menentukan sifat am dan khos, yang mutlak dan yang muqayyad. Yang kedua, ilmu tawarikhul mutun. Ilmu yang mengkaji sejarah matan hadis serta membantu mencari hadis yang sahih, yang nasih dan mansukh, juga memberikan informasi tentang evolusi perkembangan syariat Islam. Yang ketiga, ilmu al-lughah atau ilmu tentang bahasa Arab. Ilmu al-lughah akan membantu memahami hadis karena hadis pasti
mesti beredaksi berbahasa Arab, seperti memberi paham tentang kata majas. Yang keempat, ilmu faham atau hermeneutik, sebuah penafsiran terhadap teks tradisional atau klasik yang akan membantu memahami konteks kekinian sesuai situasi saat ini menggunakan paradigma yang kritis. Paradigma pemahaman hadis itu ada 3. Yang pertama, normatif tekstual, yang kedua, historis kontekstual, yang ketiga, rejectionist liberal. Yang pertama, normatif tekstual, makna original ad-dalalah al-asfiyah suatu hadis itu diwakili oleh zahir teks hadis, sehingga segala upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan oleh zahir teks hadis dianggap tidak valid. Yang kedua, historis dan tekstual, paradigma ini cenderung moderat, tidak buru-buru menolak suatu hadis sebelum menentukan kajian yang seksama. Yang ketiga, rejectionist liberal, paradigma ini cenderung akan menolak hadis-hadis yang dianggap tidak masuk akal menurut mereka. Lalu, apa saja prinsip-prinsip metodologi ilmu ma'anil hadis? Yang pertama, jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal sebelum benar-benar melakukan penelitian. Yang kedua, memahami hadis secara maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang akan dikaji. Yang ketiga, membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral. Membedakan sarana dan tujuan. Yang keempat, bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Yang kelima, membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal, dan universal. Yang keenam, mempertimbangkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi, atau rasul, hakim, dan panglima perang. Yang keenam, meneliti dengan seksama hadis, kesahihan hadis, baik sanad, matan, maupun rawinya. Yang ketujuh, memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Yang kedelapan, menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern. Alhamdulillah, kita sudah pada tahap kesimpulan. Penjelasan mengenai memahami hadis Nabi secara akademik dan komprehensif diperlukan berbagai ilmu, bukan hanya bahasa, tetapi juga berbagai pendekatan agar memperoleh akurasi pemahaman. Ada sejumlah teori dan seperangkat metode serta prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh peneliti, sehingga dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari kajian hadis tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.